Halo, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Voli. Hari ini kita akan membahas tentang Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron yang namanya saat ini melambung sangat tinggi, yang prestasinya saat ini sedang meroket, tidak hanya di level nasional, tidak hanya di timnas Indonesia, tapi juga di level internasional. Seperti yang kita ketahui, Megawati Hangestri Pertiwi saat ini masih menjadi bagian dari Red Spark yang bertanding di Liga Voli Korea Selatan. Musim lalu Megawati juga bermain untuk Red Spark, dan musim ini dia sudah mendapatkan sodoran tanda tangan kontrak, sodoran kontrak baru yang juga disepakati antara manajemen Red Spark dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Dengan adanya kesepakatan itu, Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron ini dipastikan tetap akan menjadi pemain inti di Red Spark di musim baru nanti. Khusus di Liga Lokal atau di Pro Liga 2024, Megawati masih menjadi tulang punggung di Jakarta Bin. Sampai saat ini Megawati masih menjadi tokoh sentral, masih menjadi pemain yang sangat penting, masih menjadi pemain yang tidak tergantikan di Jakarta Bin. Nah, kontribusi Megawati Hangestri Pertiwi sendiri di Jakarta Bin sangat luar biasa di Proliga 2024 ini. Megawati menjadi satu-satunya pemain voli Indonesia yang bisa masuk ke dalam daftar top skor sementara Proliga 2024 sektor putri. Saat ini Megawati ada di posisi 10 dari 10 besar top skor sementara Proliga 2024. Ini menjadi catatan yang luar biasa, menjadi catatan yang sangat impresif dan harus kita acungi dua jempol. Karena apa? Karena tidak ada pemain Indonesia lainnya yang bisa masuk ke dalam daftar top skor sementara Proliga 2024. Khusus hari ini kita akan membahas tentang Red Spark yang merupakan klub Megawati Hangestri Pertiwi yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Musim lalu Megawati Hangestri Pertiwi menjadi pemain yang sangat istimewa, menjadi pemain yang memberikan kontribusi luar biasa bagi Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Jadi ketika Megawati bergabung, Red Spark itu mendapatkan antusiasme, memiliki hype yang luar biasa. Karena apa? Karena Megawati memiliki basis massa yang sangat solid. Megawati mempunyai kemampuan yang luar biasa, jadi dua kombinasi itu bisa dipadukan. Dari fans yang sangat militan dan juga kemampuan yang luar biasa itu bisa memberikan keuntungan bagi Red Spark sendiri dan juga di Liga Voli Korea Selatan. Kita tahu Megawati memiliki fans yang sangat banyak, yang sangat militan, dan setiap pertandingan Red Spark itu hampir selalu dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang ada di Korea Selatan. Nah, kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron sendiri langsung memberikan dampak yang luar biasa kepada Red Spark. Jadi sebelum Megawati bergabung, Red Spark itu tidak bisa lolos ke fase playoff series selama 7 musim. Nah, setelah Megawati bergabung, setelah Megatron memperkuat Red Spark ini akhirnya bisa merasakan lagi pertandingan di babak playoff series. Jadi itu adalah dampak nyata yang bisa langsung dirasakan oleh manajemen Red Spark, oleh tim Red Spark sendiri yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan. Itu artinya apa? Artinya Megawati memberikan andil yang sangat besar, memberikan kontribusi yang sangat maksimal terhadap nama besar Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Kita juga bisa melihat dari efek yang didatangkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi terhadap Red Spark. Kita bisa ambil contoh dari akun media sosial Red Spark seperti akun Instagram. Jadi per hari ini akun Instagram resmi Red Spark itu sudah memiliki 332.000 follower. Itu mayoritas ada dari masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi follower akun Instagram resmi Red Spark. Bahkan jumlah follower atau jumlah pengikut akun Instagram resmi Red Spark sendiri mengalahkan akun Instagram Kovo yang merupakan organisasi atau federasi bola voli Korea Selatan. Sampai hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, akun Instagram Kovo itu hanya memiliki 103.000 follower. Itu artinya ada perbedaan lebih dari 200.000 follower antara jumlah pengikut di akun Instagram resmi Red Spark dan juga di akun Instagram resmi Kovo. Ini juga memberikan sebuah gambaran nyata bahwa masyarakat Indonesia sangat total ketika mendukung pemain-pemain yang saat ini berlaga di luar negeri. Nah, Megawati juga bisa membuktikan bahwa pemain lokal Indonesia itu bisa bersaing di luar negeri. Sebelumnya, kita sering mengetahui atau kita sering membaca berita bahwa pemain-pemain voli Indonesia yang berlaga di luar negeri datang dari sektor putra.
Kita bisa mengambil contoh Rifa Nurmulki yang akhirnya sempat bertanding atau sempat memperkuat tim di Jepang dan juga di Thailand. Nah, manajemen Red Spark sendiri menyadari bahwa Megawati merupakan pemain yang sangat penting, merupakan pemain yang memiliki kontribusi sangat besar. Jadi manajemen Red Spark akhirnya memagari Megawati Hangestri Pertiwi dengan kontrak baru. Jadi beberapa waktu lalu Megawati dan Red Spark itu sudah mencapai kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama di musim baru nanti. Nah, kerjasama atau kontrak baru ini tentu diimbangi dengan peningkatan gaji yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi jika nanti Liga Voli Korea Selatan sudah berjalan. Jadi, konon katanya pada musim kemarin, pada musim pertama Megawati bersama Red Spark, Megawati Hangestri Pertiwi itu mendapatkan bayaran sebesar 1,8 miliar rupiah per musim. Nah, konon katanya dengan kontrak baru yang sudah disepakati ini, gaji Megawati itu bisa naik hampir 50% atau bahkan 50% lebih. Jadi konon katanya gaji Megawati di Red Spark nanti itu akan ada di angka 2,3 sampai 2,5 miliar rupiah. Itu angka yang sangat besar untuk pemain voli Indonesia, tapi juga sepadan, juga seimbang, juga sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Selain memberikan kontrak baru kepada Megawati Hangestri Pertiwi, manajemen Red Spark juga berusaha untuk membuat Megawati Hangestri Pertiwi merasa nyaman, merasa betah selama membela Red Spark sendiri. Jadi ini contoh paling nyata adalah langkah yang dilakukan atau manuver yang diambil oleh manajemen Red Spark dengan cara membuka lowongan penerjemah bahasa Indonesia. Saat ini, manajemen Red Spark sedang membuka lowongan penerjemah bahasa Indonesia yang lowongannya sudah dibuka pada tanggal 26 Juni dan akan berakhir di tanggal 3 Juli besok. Jadi masih ada waktu bagi para penggemar voli yang ingin menjadi penerjemah di Red Spark. Tentu saja syaratnya mereka harus fasih berbahasa Indonesia dan juga mengerti tentang dasar-dasar voli. Karena apa? Karena nanti penerjemah ini akan menjadi penyambung antara pelatih dan juga dengan Megawati. Nah, kita bisa mengambil analisis sendiri, bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah langkah yang sangat cerdas yang dilakukan oleh manajemen Red Spark. Karena apa? Karena komunikasi menjadi hal yang sangat penting antara pelatih dan juga dengan pemain. Kita tahu ketika pelatih memberikan instruksi, pemain tentu akan menjalankan. Di sisi lain, ketika pelatih tidak bisa memberikan instruksi yang jelas atau mengalami kendala dalam hal komunikasi, pemain tentu akan kebingungan. Begitu juga sebaliknya, ketika pemain ingin menyampaikan sesuatu kepada pelatih, tapi ternyata terkendala dengan masalah bahasa atau terkendala dengan komunikasi, tentu ada gap, tentu ada jurang pemisah antara pelatih dan juga dengan pemain. Itu akan berakibat terhadap performa tim atau performa pemain di tengah lapangan. Nah, Red Spark sendiri saat ini sudah memiliki penerjemah yaitu Solmangat, tapi konon katanya Solmangat tetap akan dipertahankan, tapi konon katanya Solmangat akan diplot untuk lebih ke pemain asing yang lain. Nah, khusus untuk penerjemah sektor putri ini, penerjemah bahasa Indonesia ini, konon katanya ini kita bisa mengambil atau kita bisa menduga manajemen Red Spark memang hanya mengkhususkan untuk Megawati. Karena apa? Karena Megawati menjadi pemain yang sangat tidak tergantikan di Red Spark sendiri. Jadi ini adalah, menurut saya, ini adalah langkah yang sangat brilian dari manajemen Red Spark. Karena apa? Karena dengan komunikasi yang bagus antara pelatih dan pemain tentu akan berimbas kepada permainan tim itu sendiri. Ini juga menjadi analisis tersendiri, ini juga menjadi dugaan. Karena apa? Karena pada akhirnya manajemen Red Spark akan melebarkan sayapnya agar bisa mendapatkan crowd, agar bisa mendapatkan penggemar baru di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, netizen Indonesia memang luar biasa ketika mendukung pemain yang sedang berada di luar negeri. Kita bisa mengambil contoh pemain-pemain sepak bola Indonesia yang ada di luar negeri, itu pasti akun Instagram klubnya itu pasti jumlah followersnya akan meningkat sangat pesat, dan juga follower di akun Instagram resmi pemain yang bermain di luar negeri juga pasti akan meningkat dengan sendirinya. Nah, dengan komponen itu, dengan kombinasi itu antara hype yang luar biasa dan juga kemampuan Megawati yang luar biasa, ini manajemen Red Spark berusaha untuk menggabungkan dengan cara apa?
dengan cara membuat Megawati merasa nyaman, membuat komunikasi yang saat ini menjadi masalah akhirnya akan terpecahkan. Karena apa? Karena kita harus mengakui Megawati memang belum terlalu lancar berbahasa Korea. Di sisi lain, pelatih Red Spark juga tidak lancar berbahasa Indonesia. Nah, ini juga menjadi kendala. Nah, jurang permisah itu, jurang yang gap yang terjadi itu coba untuk dihapus oleh manajemen Red Spark dengan cara membuka lowongan penerjemah bahasa Indonesia. Nah, menurut kalian bagaimana dengan langkah yang diambil oleh manajemen Red Spark tentang lowongan pekerjaan penerjemah bahasa Indonesia untuk Megawati sendiri? Apakah itu langkah yang bagus? Apakah itu murni untuk mendukung karir Megawati di Liga Voli Korea Selatan? Atau yang seperti yang saya bilang tadi, manajemen Red Spark ingin melebarkan basis penggemarnya di Indonesia. Karena apa? Karena netizen Indonesia atau penggemar voli Indonesia itu sangat solid ketika mendukung tim atau mendukung pemain yang saat ini sedang bermain di luar negeri. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga Megawati semakin berjaya, semoga karir Megawati semakin bersinar, semoga prestasi Megawati semakin menjulang tinggi, dan tidak lupa semoga Timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Semoga voli Indonesia semakin maju. Terima kasih, sampai jumpa.